Tes tes 1 1 2 3 suara dicoba. Yo guys, selamat datang kembali di channel saya Didik dalam section How to Walk in Japan. Oke, di video kali ini gue mau memberikan 5 tips bagi teman-teman calon Kensuse ataupun Kensuse yang sudah ada di Jepang untuk menambah penghasilan setiap harinya guys. Nah, mungkin bagi yang belum berangkat ini bisa dipersiapkan ya. Jadi di luar gaji Kensuse, teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan lain dari usaha yang teman-teman jalankan selama ada di Jepang. Usaha ini sangat berpotensi sekali atau sangat bisa profit ya kalau teman-teman menjalankan dengan benar-benar atau sungguh-sungguh. Saya selama di Jepang juga sudah pernah menjalankan ini. Tapi syaratnya adalah ketika teman-teman paling nggak sudah berpengalaman di Jepang, kira-kira sudah di Jepang 6 bulan atau hampir 1 tahun, teman-teman mulailah berbisnis ya. Karena dari situ kan teman-teman sudah mengenal area di Jepang ya, seperti apa gitu. Mungkin tahu cara mengirim barang, cara menabung, cara mentransfer uang dan lain-lain ya. Jadi berikut adalah 5 usaha yang bisa dijalankan oleh Kensuse yang ada di Jepang. Yang pertama yaitu teman-teman bisa buka usaha jasa ya. Jasa di sini yang saya maksud adalah jika teman-teman punya keahlian pijat ya, memijat gitu kan. Kensuse itu pasti kerja kan capek ya. Jadi teman-teman punya usaha atau keahlian pijat itu bisa dipromosikan di Jepang. Karena cari tukang pijat di Jepang itu sangat susah ya, tapi juga kalau ada pun mahal gitu loh guys. Selain jasa pijat, teman-teman juga bisa jasa unlock HP ya, kalau teman-teman ngerti elektronik ataupun servis barang-barang elektronik. Jadi di Jepang, di Indonesia teman-teman sudah punya bekal nih untuk nyervis alat elektronik dan lain-lain. Teman-teman bisa aplikasikan di Jepang dengan membuka servis elektronik gitu ya, secara online tentunya ya. Jadi modelnya adalah kepercayaan. Nah, untuk yang kedua yaitu teman-teman bisa buat konten YouTube. Nah, kehidupan di Jepang itu cukup menarik dan menyenangkan ya teman-teman, dan juga bisa menghasilkan uang gitu loh dari YouTube kalau YouTube-nya berhasil. Oke, maka dari itu teman-teman bisa buat konten semenarik mungkin, seinterest mungkin ya. Jadi teman-teman nanti bisa monetize dan bisa menghasilkan uang. Jadi daripada nganggur, iseng-iseng nih ngerekam kegiatannya selama ada di Jepang ya. Selain itu kan juga menyimpan memori ya, daripada kita nyimpan di laptop atau apa, memorinya penuh, bisa disimpan di YouTube. Dan kalau dijalankan benar-benar, saya yakin bisa menghasilkan uang. Nah, usaha yang ketiga yaitu jualan barang-barang elektronik ya, seperti kamera, HP, terus laptop mungkin ya. Nah, terus ambilnya dari mana? Ambilnya ya rahasia ya. Jadi teman-teman pelajari dulu selama ada di Jepang ya nanti ya. Nah, tapi itu sangat berpotensi. Terus jualnya di mana? Jualnya di Facebook juga. Jadi yang beli orang Indonesia juga guys. Jadi biasanya para Kensuse yang baru datang itu kan nggak tahu caranya. Nah, itu teman-teman adalah setiap masalah itu kan adalah jalan bisnis untuk orang lain gitu, kalau kita mampu menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi teman-teman bisa coba untuk jualan barang-barang elektronik kalau teman-teman ngerti dari barang-barang itu. Contoh mau jualan HP, nah teman-teman juga harus ngerti spek HP dan lain-lain. Mau jualan kamera juga harus ngerti kamera, mau jualan laptop juga harus ngerti laptop. Jangan coba-coba jualan HP tapi nggak ngerti HP kan. Nanti kalau ditanya kan dikira kita penipu ya dari situ ya. Yang keempat yaitu teman-teman selain jualan elektronik juga bisa nyoba jualan baju. Entah kenapa itu kalau Kensuse Jepang itu lebih suka model-model baju dari Indonesia, tapi nggak semua ya. Terus mungkin kerjasama dengan orang yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman punya kenalan nih konveksi, pandai bikin kaos-kaos custom untuk olahraga dan lain-lain, itu bisa dijalankan. Oke, yang kelima yaitu jualan pulsa guys. Jadi setiap Kensuse biasanya itu juga masih membawa nomor Indonesia yang aktif. Nah, itu biasanya beberapa bulan sekali mereka harus ngisi untuk memperpanjang masa aktif, atau mungkin untuk membelikan keluarganya yang ada di Indonesia. Karena kita kan punya uang nih, punya uang ya lumayan lah gajinya di Jepang kan. Kalau beli pulsa segitu nggak kerasa gitu loh. Tapi kalau seumpama dibelikan pulsa di Indonesia 100.000 gitu kan kerasa, oh banyak ya di Indonesia 100.000. Tapi kita kalau beli di Jepang kan nggak sampai 1.000 yen tuh. Nah, itu akan membuat keluarga senang. Nah, itu juga lahan bisnis bagi teman-teman yang mau berbisnis ya. Jadi bisnis ini bukan hanya sekedar oh ini pasti untung nih, ini pasti untung gitu, jangan. Jadi harus dipikir benar-benar ini sesuai nggak dengan fashionnya teman-teman. Saya sendiri di Jepang sudah pernah menjalankan yang saya sampaikan ini, tapi hanya
3 bisnis yang saya jalankan. Jadi saya pernah jualan baju ya, saya pernah jualan barang elektronik, jualan pulsa juga pernah, terus bikin YouTube juga iya. Yang belum pernah itu saya servis laptop atau jasa ya. Jadi karena saya memang nggak punya skill di bidang itu, saya jadi nggak jalankan. Tapi kalau elektronik kan kita bisa pelajari. Memang saya ada basic sedikit-sedikit gitu ya. Oke, itu aja mungkin video yang bisa saya bagikan buat teman-teman yang ada di Jepang. Mungkin ada yang mau berangkat ya, bisa belajar di rumah nih seumpama udah tahu video ini terus mau belajar dari rumah, mau mempersiapkan kira-kira di Jepang nanti setelah saya 6 bulan di sana, ngerti Jepang, saya mau buat usaha lah gitu kan. Hasilnya juga nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, 1 bulan tuh bisa menambah sekitar 2-3 mang ya. Saya itu sudah pernah menjalankan kayak gitu, jadi ya insya Allah kalau kita konsisten, profitnya juga ikut konsisten gitu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Thank you for watching. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.